Halo semua, kembali lagi bersama saya Heri Daniel Prasetya Lukai di Heri Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kursor dan menerapkannya. Nah, jadi mari kita berkenalan sedikit tentang kursor. Ya, kursor ini bukan kursor yang pada mouse ya, bukan. Ini kursor pada SQL begitu. Oke, jadi mari kita berkenalan ya dengan kursor pada MySQL, begitu lebih tepatnya. Oke, seperti biasa, di sini akan membahas definisi juga bagaimana tahapan-tahapannya, yang dimana pada tahapan ini saya langsung mengimplementasikannya pada MySQL. Bukan MySQL sih, lebih tepat pada command prompt ya. Oke, apa saja yang perlu kita perlukan begitu pada saat kita melakukan percobaan ini? Yang pertama, kita memerlukan namanya XMPP dan juga command prompt. Oke, masuk ke materi pertama mengenai definisi. Nah, pada dasarnya ya, kursor ini merupakan bagian dari suatu prosedur. Nah, kelebihannya dia dibandingkan dengan suatu prosedur adalah dia mampu melakukan iterasi sesuai dengan panjang data pada suatu tabel. Tapi sayangnya penggunaan ini tidak disarankan selama masih ada cara yang lebih efektif karena hasil dari kursor ini cenderung relatif lebih lambat. Gitu. Nah, begitu saja konsep yang bisa saya sampaikan mengenai kursor ya, mengenai atau definisi ya mengenai kursor. Sekarang kita lanjut ke tahapan-tahapannya. Oke, tahapan pertama pada saat kita membuat kursor adalah kita harus melakukan deklarasi. Nah, deklarasi itu artinya kita harus mendeklarasikan sebuah kursor. Lalu setelah kita melakukan deklarasi ya, kita melakukan open ya, open jadi itu kita membuka kursornya dulu. Nah, setelah kita membuka kursor, kita harus perlu melakukan fetching data yang dimana fetching data ini berguna untuk mengambil dan menampung data pada kursor. Nah, ketika tahapan ini sudah dilakukan, maka tahapan terakhir adalah kita melakukan close atau menutup kursor. Jangan lupa ditutup, oke? Nah, tanpa basa-basi, mari kita coba terapkan langsung ya pada CMD hari ini, oke? Bentar, saya Oke, di sini saya sudah menyiapkan command prompt saya. Kemudian kita harus melakukan koneksi dulu ya antara XMPP dengan command prompt kita. Oke, kita masuk ke file XMPP dulu. Mohon maaf, oke. XMPP MySQL bin. Oke. Nah, MySQL. Oh, kenapa ini? Sebentar, coba lagi sekali. Oke, berhasil. Nah, pada percobaan kali ini ya, saya akan mengangkat sebuah kasus ya, kasus pada pembayaran kas, oke? Pembayaran kas. Yang dimana pembayaran kas ini dilakukan oleh bisa dikatakan suatu toko lah begitu. Toko ataupun apapun itu yang di dalamnya ada pegawai ya, baik itu toko ataupun lembaga-lembaga lainnya. Nah, jadi sebelum itu yang perlu kita siapkan, di sini saya sudah menyiapkan perintah-perintah yang digunakan nanti pada saat percobaan kali ini. Oke. Di sini sudah menyiapkan beberapa perintah yang nanti kita akan terapkan pada command prompt ini. Kenapa saya siapkan dari sekarang? Agar pada saat membuat video ini tidak perlu lama dan rekan-rekan tersebut tidak perlu menunggu saya melakukan pengetikan perintah pada command prompt ini karena tergolong lama begitu. Jadi saya sudah siapkan, jadi kita tinggal copy kemudian paste, oke? Nah, sebelum itu saya jelaskan sedikit ya kenapa kita harus membuat 3 tabel ini, oke? Yang pertama, saya membuat yang namanya tabel pegawai. Nah, tabel pegawai ini isinya apa saja? Isinya itu ada nama pegawai, alamat, dan nomor telepon. Nah, tidak lupa juga di sini saya menetapkan primary key yang dimana primary key ini saya jadikan
ID pegawai ya. Kolom ID pegawai itu sebagai primary key ya, dan kemudian juga dia auto increment, jadi dapat bertambah secara otomatis nilainya gitu. Nah, lalu juga TB kas ya, tabel kas. Nah, tabel kas ini berisikan ya nama pegawai ya, foreign key dari tabel pegawai maksud saya, yang dimana itu nanti nama kolomnya adalah ID pegawai bertipe data integer, dan juga ada primary key tentunya yang namanya di sini saya namakan dengan ID kas. Lalu kas ini pembayaran ya, pembayaran kas yang dilakukan begitu. Lalu tanggal pembayaran ini untuk menunjukkan tanggal berapakah dia membayar kas tersebut. Tentunya pada saat membayar kas ini sifatnya teratur ya, jadi setiap bulan itu bayarnya sama gitu, sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga ataupun toko ya, pokoknya yang berkaitan dengan pegawai gitu. Nah, lalu di sini saya merelasikan ya kedua tabel tersebut dengan menggunakan foreign key, reference dari tabel pegawai dan lain sebagainya. Nah, lalu create tabel total kas. Nah, ini adalah peran utama kita dalam melakukan kursor gitu. Jadi isinya apa saja? Isinya itu adalah nama pegawai yang nantinya itu diambil dari tabel pegawai, dan juga total kas keseluruhan. Jadi total kas itu datanya diambil dari sum ya, sum atau penjumlahan dari kas pada tabel kas. Oke? Mari kita buat dulu database-nya ya, database-nya di command prompt kita ya. Jadi kita klik dulu. DB, saya namakan dengan DB kas nih ya. Oh, mohon maaf, databases. Oke, tidak boleh database, harus database karena saya pakai S. Database saja. Oke, berhasil. Nah, berhubung saya sudah membuat bermacam tabel yang ada, jadi kita cukup copy satu persatu saja, dimulai dari tabel pegawai, copy, kemudian paste. Oh, mohon maaf, belum di-select ternyata. Use DB kas. Oke, sekarang kita paste lagi sekali. Oke, berhasil. Lalu kita lakukan hal yang sama juga pada tabel kas. Oke. Lalu yang terakhir kita lakukan Nah, oke, cukup sampai sini dulu. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit apa saja data-data yang harus kita isikan ya di dalam tabel-tabel ini. Tentunya yang harus kita isikan yang paling utama itu adalah pada tabel pegawai ya. Tabel pegawai kita isikan nama pegawai, ID pegawai, nama pegawai, alamat beserta nomor teleponnya apa saja. Oke, dan juga untuk tabel kas. Ya, dan juga untuk tabel kas ya, tabel kas ini berisikan ID kas, lalu juga ID pegawai, dan juga total pembayaran kas. Maksudnya besar pembayar kasnya beserta tanggal. Nah, di sini ya saya lebih tepatnya di sini saya mengangkat kasus adalah pembayaran kas. Oke, pembayaran kas selama 2 bulan yang dilakukan oleh pegawai. Begitu, jadi untuk tabel kas di sini saya melakukan set sebanyak 8 data, yang dimana 8 data ini berisikan pembayaran kas selama 2 bulan, yang dimana pembayaran kas ini dilakukan pada bulan pertama ya, bulan pertama dan tanggal ya, di awal tanggal pada saat memasuki bulan berikutnya gitu. Nah, jadi sekarang kita masukkan data-data ini ke dalam command prompt kita. Oke. Dan juga untuk tabel kas ya.
Oke, jadi jika hasilnya terlihat ya, seperti yang terlihat pada tayangan kali ini, itu artinya benar-benar berhasil. Ya, mohon diperhatikan sekali untuk penulisan perintah dan lain sebagainya agar tidak mengalami kesalahan atau error, karena satu bagian saja itu dapat mempengaruhi secara keseluruhan. Oke? Nah, sekarang mari kita buktikan apakah benar-benar sudah data yang kita masukkan ini benar-benar sudah masuk. Nah, caranya seperti apa? Kita select saja. Select from TB pegawai. Ini sudah data yang sudah muncul, dan juga coba kita tampilkan data kasnya ya, oke? TB select from, maaf, select TB. Oke, data-data sudah masuk ya. Nah, untuk tabel total kas ini saya sengaja tidak mengisikan data-data di dalamnya, karena ya seperti saya katakan sebelumnya, bahwa nanti ini kita akan gunakan pada saat percobaan kursor kali ini. Oke? Nah, langkah berikutnya, setelah kita memasukkan data-data tersebut, ya, kita akan membuat yang namanya sort prosedur. Sort prosedur di sini ya, itu nanti hanya berisikan dengan kita menggunakan parameter in dan juga out. Nah, in-nya ini dari mana ya? In-nya ini kita ambil dari ID pegawai ya. Jadinya banyak berdasarkan ID pegawai yang masuk, itu nanti kita lakukan berapa sih jumlah kas yang sudah ia bayar, begitu berdasarkan ID-nya. Nah, begitu maksudnya. Jadi kita bikin prosedur yang saya di sini namakan dengan hitung kas, yang dimana hitung kas ini menggunakan dua parameter, in dan parameter out. In-nya itu kita ambil dari ID pegawai ya, dan out-nya itu kita ambil dari total ya. Total keseluruhan pembayaran kas yang telah dilakukan pegawai yang kita ambil berdasarkan ID pegawainya. Oke? Sekarang kita copy ya, ini, copy perintah tersebut, dan kita masukkan ke dalam command prompt, enter. Oke, saya tak berhasil ya. Jika kita coba memanggilnya masih tidak bisa, atau sebenarnya bisa tapi harus dilakukan dengan cara lain ya. Jadi langkah selanjutnya setelah kita membuat sort prosedur yang tadi, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian yang terpenting ya. Kita masuk ke bagian kursornya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan ya kursor yang harus kita buat, begitu. Jadi saya jelaskan dulu sedikit demi sedikit ya. Saya jelaskan dulu sedikit demi sedikit kursor yang kita gunakan ya, yang kita gunakan pada hari ini. Oke. Nah, jadi kita membuat dulu yang namanya prosedur baru lagi. Nah, di sini saya menamakannya dengan total kas masuk. Oke. Nah, seperti yang diterangkan sebelumnya ya, ketika kita membuat kursor, langkah awalnya kita harus melakukan deklarasi dari kursor itu sendiri. Oke. Sebelum itu, saya juga mendeklarasikan beberapa variabel-variabel penting seperti kode kas, ya, kode kas dengan tipe data integer, pegawai kas dengan tipe data varchar, dan juga komkas ya. Jadi komkas dengan tipe data integer yang nanti ini juga bernilai sama dengan 0, dan paling terpenting adalah kita melakukan deklarasi terhadap kursornya, yang dimana saya namakan kursor ini dengan kursor calculate. Oke. Ketika kita sudah melakukan declare. Nah, berikutnya seharusnya adalah open. Nah, jadi sebelum saya menerangkan ke open, jadi apa saja sih yang harus kita lakukan setelah kita mendeklarasikan. Nah, sekarang kita harus melakukan select dulu ya. Select dulu yang mana, tabel yang mana, atau kolom yang mana yang nanti kita ambil pada saat kita melakukan kursor ini. Nah, pada kasus ini saya mengambil ID pegawai, nama pegawai, yang dimana keduanya ini diambil dari tabel pegawai, dan ini dikelompokkan berdasarkan ID pegawainya. Nah, berikutnya adalah declare continue handler for SQL state.
sekian, set comclass sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah batasan data, ya, batasan data yang bisa dilakukan kursor. Nah, dan ketika dia sudah mencapai batasan tersebut, secara otomatis yang dulunya di clear comclass ini bernilai 0, sekarang dia akan bernilai 1. Nah, ini juga akan membantu kita pada saat melakukan proses perulangan pada kursor. Jadi ketika udah di set variabel comclass sama dengan 1. Jadi artinya secara otomatis maka kursor akan berhenti secara otomatis. Nah, truncate tabel tolak ini truncate dan delete itu kedua hal yang sama-sama melakukan penghapusan terhadap suatu data, tetapi truncate menghapus data lebih fleksibel dibandingkan delete. Nah, jika pada delete, ketika kita menghapus data, maka ID pada data tersebut akan terus berlanjut, tetapi jika pada truncate, ketika kita menghapus keseluruhan data, maka data tersebut dimulai dari ID dari data tersebut dimulai dari awal. Begitu. Jadi lebih fleksibel menggunakan truncate dibandingkan dengan delete. Nah, setelah kita melakukan yang namanya declare kursor, sekarang kita melakukan open. Nah, open ini adalah membuka kursor tersebut. Nah, setelah kita membuka kursor, isi setelah kita membuka adalah perulangan. Ya, jadi perulangan while yang kita gunakan. Nah, jadi ketika kita sudah membuka nih, maka kita secara otomatis akan melakukan perulangan. Ya, di mana perulangan ini akan melakukan penampungan data. Ya, penampungan data pada kursor yang didasarkan pada kode CAS dan juga pegawai CAS. Dan ini akan memanggil juga sort prosedur yang setelah kita buat sebelumnya, yang namanya hitung CAS. Nah, ketika total CAS di sini bernilai 0, maka secara otomatis total CAS tersebut akan di-set sama dengan 0. Dan syarat pertama telah berakhir apabila kondisi ini terpenuhi. Nah, apabila kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke kondisi berikutnya. Ya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka masukkan TB total CAS, yang dimana TB total CAS itu yang kita sebutkan sebelumnya ada ID total, ada nama pegawai dan juga lain sebagainya. Nanti kita masukkan berdasarkan prosedur yang telah kita buat di sini. Jadi nama-namanya ada kode CAS, ya, kode CAS, ada pegawai CAS, ada yang terakhir adalah total CAS. Nah, maka dari itu secara otomatis and if, ya, kondisi terpenuhi maka secara otomatis and if, dan jangan lupa, ya, jika perulangan sudah tidak sanggup lagi, ya, atau sudah mencapai batasnya, maka perulangan tersebut akan berakhir. Dan apabila perulangan ini telah berakhir, maka kursor pun juga akan ditutup. Nah, mari kita tempelkan, ya, mari kita copy tinta kursor ini. Oke, paste, dan kita lakukan enter. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita call dulu. Oke, sekarang cara untuk mengaktifkan sort prosedur ini, dan secara otomatis juga agar tabel total CAS yang sudah kita buat terlihat data-datanya, ya, maka kita lakukan dulu pemanggilan. Oke, call total CAS, enter. Oke, mohon maaf, ini tidak berhasil. Nah, jadi saya harus kembali lagi melakukan koneksi ulang. Oke, saya exit dulu sebentar. Oke, karena ada error sedikit, saya coba lagi sekali. Oh, maaf, ada titik komanya. Sebentar. Oke, berhasil. Total CAS. Oh, belum terselect, ya. Sebentar.
Oke, sudah berhasil. Nah, kemudian hal yang kita harus lakukan selanjutnya adalah kita panggil lagi TB total kas ya. Select kas. Nah, kas kita sudah masuk ini, jadi total kas sudah terlihat ya karena kita sudah berhasil. Jika sudah muncul seperti ini maka sudah berhasil ya. Sudah berhasil, mari kita select dulu yang tabel kasnya, oke? Untuk memastikan apakah benar. Oke. Nah, ini dia. Ini dia tabel total kas kita, ya, dan ini total. Ya, total yang sudah dibayarkan pegawai. Nah, kenapa sih angkanya harus berbeda? Nah, ini ya saya angkat kasus ini karena ID 1 dan ID 2 membayar kas untuk menyicil, bukan menyicil lebih tepatnya. Lebih tepatnya itu seperti agar pada bulan berikutnya mereka berdua ini tidak membayar lagi kas pada bulan berikutnya. Jadi hanya sampai bulan di sini. Ya, hanya sampai bulan di sini, nanti 2 bulan lagi baru mereka membayar kas ya. Jadi makanya saya agak sedikit bedakan begitu. Nah, oke, sekian dari penerapan kursor ini. Selamat mencoba ya, selamat mencoba bagi semua yang penasaran bagaimana sih cara menerapkan kursor pada CMD begitu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak yang karena sudah menonton dan menyimak dari awal hingga akhir video kali ini, dan semoga kalian semua suka. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat maju dan berkembang. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!